kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bima ambil presensi terlebih dahulu. Keisha, Hadir, Bu. Miranda, Hadir, Bu. Zakia, Hadir, Bu. Raisya, Hadir, Bu. Najwa. Hadir, Bu. Oke, semuanya sudah hadir ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu memahami penyajian dan pengemasan dari makanan dengan benar. Dan yang kedua adalah siswa mampu melakukan proses perancangan tahapan pengolahan dari serealia, umbi ataupun kacang. Masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Tentang teknik pengolahan makanan. Ya betul. Jadi minggu lalu kita belajar mengenai teknik pengolahan makanan. Dan hari ini kita lanjutkan dengan bagaimana cara penyajian suatu makanan dan bagaimana membuat tahapan rancangan pembuatan suatu makanan. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita, sekarang Bu Ima tanya, adakah yang pernah atau yang sering makan kue tradisional? Saya Bu. Iya. Saya pernah makan pukis. Gimana rasanya pukis? Rasanya manis, empuk, dan gurih. Rafli, ada lagi nggak yang pernah makan makanan tradisional, kue tradisional? Iya, Rafli. Saya pernah makan klepon. Makan klepon, rasanya gimana, Rafli? Rasanya manis, lembut, dan kenyal. Dari 3 teman kalian tadi yang sudah memberikan pendapatnya, 3 makanan tersebut adalah contoh olahan makanan dari bahan setengah jadi, serealia, umbi, dan juga kacang. Jadi bahan setengah jadi dari serealia, umbi, dan kacang sebagian besar nantinya akan diolah menjadi kue ataupun makanan tradisional. Nah, sekarang coba perhatikan PowerPoint yang sudah Bu Ima berikan di sini. Dari 2 gambar yang sudah Bu Ima sajikan di sini, ada lapis Surabaya dan juga lapis beras. Menurut kalian, manakah gambar makanan yang menarik atau yang nampak indah? Surabaya. Lapis Surabaya. Ada yang bisa memberikan alasan? Ya, Ais. Karena penataan yang rapi dan kondisinya ada jari dan hamil sehingga menarik perhatian yang melihatnya. Oke, karena penataan dan juga garnis yang diberikan pada penyajian lapis Surabaya. Baik. Kemudian gambar yang selanjutnya coba perhatikan. Sini ada gambar makanan apa ini? Lumpia, betul. Ini adalah lumpia. Dari kedua lumpia ini, manakah yang menurut kalian yang memiliki penyajian yang baik atau yang bagus? Sebelah kanan apa yang sebelah kiri? Sebelah kanan. Alasannya adalah, ya Rafli? Karena memiliki penata yang rapi dan juga mengetahui berbagai macam jenis seperti timun dan sebagainya. Karena memiliki penataan yang lebih rapi dan ditambahkan dengan garis berupa acar timun dan juga daun seledri. Terima kasih Rafli jawabannya. Lanjutkan. Jadi menurut kalian apa yang perlu kita perhatikan ketika menyajikan suatu makanan? Hiasan. Hiasan. Ya, mengapa kita harus menambahkan hiasan? Kita memberikan daya tarik kepada makanan tersebut. Nah, kita tadi sudah memperhatikan beberapa gambar yang ada dalam PowerPoint. Nah, di situ bisa kita simpulkan bahwa garnis itu berperan penting pada suatu makanan karena akan menambah apa garnis? Daya tarik, benar. Garnis akan menambah daya tarik pada suatu makanan. Nah, dari materi mengenai penyajian makanan, ada yang ditanyakan? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai tahapan rancangan pengolahan suatu makanan. Mengenai materi ini, silakan kalian perhatikan video yang akan Bima sajikan, ya.
dari video itu apa yang dibuat oleh orang yang ada dalam video ini? Kertas. Bahan utamanya apa tadi? Kertas. Nah, dari hasil video yang sudah kalian amati, dalam tahapan rancangan pembuatan makanan yang perlu kita perhatikan selain bahan adalah apa? Bahan adalah alat. Karena alat adalah Karena material yang membantu proses pembuatan. ketiga adalah proses. Nah, mengapa kita harus memperhatikan proses dalam pembuatan makanan? Proses memahami tata cara pengolahan makanan supaya hasilnya maksimal. Jadi dalam pembuatan rancangan pengolahan makanan ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama ada bahan, yang kedua ada alat, yang ketiga ada proses, dan yang keempat adalah pembagian tugas. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, di sini Bu Ima akan membagikan LKPD yang akan Bu Ima bagikan di setiap kelompok. Nah, untuk kelompok belajar ini Bu Ima serahkan pada kalian. Silakan kalian membentuk kelompok belajar yang terdiri dari 5 orang. Dalam kelompok belajar ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian mulai membentuk kelompok. Anak-anak, waktunya sudah habis. Kalian sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, kita lanjutkan dengan presentasi. Nah, untuk presentasi hari ini, yang akan maju pertama yaitu dari kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1 silakan kalian persiapkan untuk presentasi. Beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi tentang pisang coklat. Saya Kartika Chandrika. Saya Lisa Noviana. Saya Putra Tarisi. Saya Kaisha Surya. Saya Maria Reski. Nama makanan pisang coklat. Bahan dasar tepung terigu. Bahan-bahan 1 pisang, 2 pasta coklat, 3 garam dan gula, 4 telur, 5 margarin, 6 air, 7 keju, 8 meses, 9 cherry, 10 daun pandan, 11 selai stroberi. Alat-alat: 1 teflon, 2 pisau, 3 telengan, 4 deterjensi, 5 baskom, 6 sendok, 7 spatula, 8 sarung tangan, 9 saringan. Untuk prosesnya yang pertama yaitu campurkan tepung terigu dengan garam, gula, telur, lelehan margarin, dan air. Terima kasih dua kelompok yang sudah presentasi hari ini. Jadi Bu Ima simpulkan di sini dalam tahapan pembuatan rancangan makanan yang perlu kita persiapkan adalah 1, ada bahan. Jadi kalian jangan lupa menuliskan semua bahan yang kamu butuhkan. 2, alatnya juga. Jangan hanya menuliskan alat utama, tapi tuliskan semua alat yang kamu butuhkan. Dan yang ketiga, proses. Proses ini tuliskan secara runtut apa yang perlu kalian lakukan dalam proses pengolahan makanan yang kalian buat. Dan yang terakhir, pembagian tugas. Tuliskan semua tugas pada setiap anggota kelompok. Ya. Nah, di sini adakah yang masih belum menuliskan pembagian tugas secara runtut?
kita melaksanakan praktek, kita sudah mulai dari awal tahap persiapan sampai dengan tahap penyajian dan juga grading. Sekarang kita evaluasi bersama mengenai praktek yang sudah kita lakukan. Nah, hari ini kita sudah melakukan praktek yang mana membuat olahan makanan tradisional dari bahan dasar produk setengah jadi dari serealia, umbi, ataupun kacang. Jadi dalam proses pengolahan makanan kita bukan hanya membuat olahan makanan saja, tapi kita juga belajar bagaimana cara penyajian dari makanan tersebut. Nah, dalam penyajian makanan tentunya kita harus memperhatikan banyak hal, yaitu satu, yaitu memperhatikan piring saji yang kita gunakan, kemudian yang kedua garnish yang kita pakai, dan yang ketiga adalah hasil dari olahan makanan yang sudah kalian buat. Di mana hasil makanan kalian ini terdiri dari mulai dari rasa, kemudian tekstur, dan juga bentuk makanan tersebut. Jadi supaya mempercantik makanan kalian, tentunya hal-hal tersebut harus kita perhatikan, ya. Nah, berkaitan dengan garnish, mengenai garnish ini, garnish adalah suatu bahan yang kita pakai untuk memberikan kesan estetik pada suatu makanan. Nah, penggunaan garnish salah satunya yaitu harus sesuai dengan produk makanan kalian. Kalau makanan kalian manis, tentunya garnish yang kita pakai juga harus sesuai. Contohnya adalah dengan penambahan buah-buahan, ya, atau menggunakan daun pandan. Tapi kalau makanan kalian gurih, tentunya garnish juga harus sesuai. Garnish apa yang bisa kita pakai kalau makanan yang kalian buat adalah memiliki rasa gurih ataupun asin? Selada, betul. Jadi garnish yang bisa kita pakai yaitu berupa daun selada, atau bisa menggunakan aneka potongan cabai ataupun dengan daun seledri, daun bawang, ya. Itu adalah contoh dari garnish untuk makanan asin. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan selanjutnya yaitu mengenai bab baru, yaitu mengenai pengolahan serealia, umbi, dan kacang menjadi produk makanan yang siap dikonsumsi. Ya, silakan dipelajari. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.